Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. eh, ada lagi anak muda yang harus kita apresiasi. Anak muda setengah tua tampaknya. Eh, Bung Hairudin Lubis, beliau sebagai pengusaha pembibitan, tapi saat ini juga sebagai anggota DPRD di Kota Pematang Siantar, salah satu kota besar di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Nah, Bung Hairudin Lubis sudah sejak lama bergelut di bidang pertanian, terutama di tanaman-tanaman produktif dan kehutanan. Jadi beliau banyak sekali mendapatkan proyek pekerjaan, tentunya sebelum menjadi anggota dewan begitu. Nah, tapi kemudian ini menjadi bisnis keluarga, ya kan, dan tentu saja aktivitas ini tampaknya membuat kita menjadi tertarik untuk bisa mengeksplor apa yang sebenarnya menjadi potensi besar di proses pembibitan ini. Karena kita tahu di sini banyak sekali tanaman kopi, di sini banyak sekali tanaman durian, tanaman kelapa dan lain sebagainya. Sebagai sebuah peluang bisnis, barangkali kita perlu tahu, kita perlu mengeksplorasi apa yang kira-kira menjadi daya tarik ya dari bisnis ini. Nah, Om Hairudin Lubis, Bung Hairudin Lubis, kenapa memilih jenis bisnis ini? Wah, kalau berbicara memilih, salah satunya profit. Ya. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan masyarakat. Ya. Kita membina ekonomi masyarakat. Itu dia poinnya. Oke. Nah, ini bibit-bibit begini banyak didistribusikan kemana saja ya? Ya, salah satunya kita sering bermain di seluruh provinsi Sumatera Utara. Ya. Iya, bibit-bibit yang begini banyak ini terdistribusi kemana saja? Salah satunya seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Oke. Kita menyebar sampai ke Sumatera Barat, Ya. Aceh, dan sampai ke Kepri, Kepulauan Riau. Iya, ini kelihatan banyak sekali bibit kopi. Selain kopi kita punya apa lagi ya? Banyak, ada durian, Iya. ada mangga, ada rambutan, ada kelengkeng, alpokat. Iya. Ya, tanaman produktif lah. Nah, bagaimana memproses bibit-bibit ini sehingga kemudian bisa ditawarkan kepada pemerintah untuk didistribusikan ke banyak tempat? Ya, salah satunya legalitas. Iya. Legalitas barang tadi itulah yang menjadi persyaratan agar barang kita ini bisa masuk di dalam kancah pemerintahan. Oke. Nah, memproses bibitnya mulai dari mana ya untuk memulai bisnis ini ya? Salah satunya kita memulai dari kecambah yang biji yang bersertifikat yang terdaftar di Kementerian, salah satunya kopi. Itu untuk kopi ya? Ya, salah satunya kopi itu Oke. terdaftar di Kementerian Pertanian. Dan sudah ada semacam penyalur benih-benih kopi itu untuk kemudian kita akses dan kemudian kita perlakukan untuk pada fase tertentu bisa dijual kepada pemerintah ya. Ya, di Indonesia baru ada di sumber benih. Kita menyebutnya itu sumber benih. Oke. Sumber benih itulah yang berhak memproduksi biji-biji bersertifikat, barang-barang yang bagus memang terdaftar. Oke. Nah, itu ada 2 di Indonesia. Nah, kita bicara tentang bisnisnya. Bagaimana proses membuat bibit-bibit ini dan kemudian berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu bibit kopi? Ya, salah satunya kalau kita berbicara dia sampai layak salur itu per batang biji kopi itu bibit kopi. Ya. Modalnya itu di angka 1.200. 1.200 ya. Dari benihnya? Dari biji itu. Dari biji ya, Nah, oke. Dari biji sampai dia layak tanam. Layak tanam. Jadi di situ polybagnya, Di situ polybag, di situ media, di situ media, di situ perawatannya. perawatan. Nah, perawatannya hingga berapa lama? Perawatan itu maksimal kita itu di 8 bulan. 8 bulan ya. Oke. Nah, kemudian pemerintah mengambil dengan harga berapa? Kalau saat ini kita pasang harga itu ditarif di 6.000 per batang. 6.000 per batang ya. Dan rata-rata teman-teman yang memainkan bibit itu rata-rata punya harga seperti itu. Ya, itu memang sudah disepakatin di kementerian. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke komoditas lain seperti durian misalnya. Kalau durian bagaimana cara kerjanya? Nah, durian sama juga, kita dari biji Ya. kita semaikan. Ya. Di saat dia sudah mulai tumbuh dan berkecambah, kita akan mengambil entres yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Entres ini apa entres? Entres itulah pucuk yang akan menjadi tanaman yang bakal menghasilkan buah. Nah, dan itu sudah terdaftar. Pucuk yang menjadi tanaman itu sudah disahkan dulu dia sebagai
Sudah. Pohon induk gitu Pohon ya? induk ya. Oke. Dan itu memang hanya beberapa produsen aja yang memilikinya. Oke. Dan kita memang salah satu pemilik itu. Nah berarti kita ambil pucuk-pucuknya kemudian disambungkan. Sambung kembali. Disambungkan. Nah untuk bisa mendapatkan bibit yang tumbuh dan kemudian menjadi bahan untuk disambungkan, itu kan berarti dari biji-biji yang Dari biji. banyak terdistribusi di banyak tempat ya? Dari biji asalan. Oke. Ya, salah satunya kita kutip dari pedagang-pedagang jual durian. Iya. Nah, itu yang kita jadikan asalnya. Jadi bibit-bibit itu diambil, biji-biji itu diambil, kemudian disemai, kemudian dia sudah tumbuh bagus, baru itulah kemudian disambung Kita dengan sambung itu. dengan entres. Berapa modal produksi untuk durian? Kalau durian ini ada beberapa tipe ya. Itu Ya. di syaratnya itu dengan spesifikasi tinggi bibit itu. Dengan tinggi bibit di 30 cm itu kita menjual harga itu di kisaran 25.000. Sementara modal produksi? Modal produksi itu paling di angka 5.000. Oke. Itu. Nah, Jadi nilai bisnisnya lumayan. iya, luar biasa. Nah, dan tentu apakah permohonan seperti itu, artinya permintaan dari pemerintah itu selalu setiap tahun ada? Selalu ada. Tinggal lagi kita pendekatan dengan masyarakat, kelompok-kelompok tani agar mau melakukan penanaman di daerah-daerah yang lahan-lahan yang tak terpakai. Sejauh ini bagaimana kesadaran masyarakat kita untuk menanam itu? Masih kita bilang masih relatif rendah ya, masih di angka 60%. Saya sih konteksnya itu di 85%, udah fix lah itu. Bisa kita jadikan suatu pertanian, suatu daerah pertanian yang bagus sih. Oke. Teman-teman, di sini kita bisa melihat banyak sekali masyarakat yang ikut terlibat dalam urusan menanam bibit-bibit tanaman produktif ini. Ini mereka bekerja atau seperti apa? Nah, di sini konteksnya saya tidak ada sistem pekerja. Konteks di sini saya bekerja sama, saya bagi hasil dengan mereka. Oke. Jadi setiap keuntungan itu saya bagi dengan mereka. Yang dimaksud bagi hasil, prosesnya seperti apa? Prosesnya begini. Contoh di saya itu menyediakan bahan baku semuanya ini dari saya. Oke. Nanti di mereka saya bayar dengan angka sekian gitu. Oke. Sepakati. Mereka tugasnya hanya Hanya merawat. merawat. Jadi disediakan tanah, Semua kita sediakan. disediakan polybagnya, disiapkan benihnya, kemudian mereka merawat seperti apa yang dilakukan oleh ibu itu ya. Ya, benar. Ini yang sedang ditanam ini adalah tanaman ingul. Ya. Teman-teman, tanaman ingul adalah tanaman hutan dan nanti yang dihasilkan adalah kayu. Ini lagi banyak permohonan ingul atau seperti apa ya? Ya, karena saya melihat si potensi yang ada di Danau Toba. Ya. Karena sekarang itu di Danau Toba itu tandus ya, sering terjadi banjir bandang apa. Ya. Nah, ini salah satu solusi untuk menuntaskan permasalahan banjir-banjir tadi itu. Karena ingul itu salah satu endemiknya daerah Danau Toba. Ini tanah yang disediakan ya oleh kita, kemudian polybag juga disediakan oleh kita, dan ibu-ibu di sana itu aktivitasnya saat ini menanam. Kemudian nanti dialah yang akan merawat ini semua. Nah kemudian Bu Khairuddin Lubis akan membeli dari mereka. Benar. Oke, teman-teman, menarik ya. Ini pasti miliaran rupiah menjadi potensi, karena kalau kita lihat bibit sebanyak ini, berapa ratus ribu semuanya ini? Di kopi itu di angka 800.000. Oh, 800.000 kopi, dan Surian itu ada kisar 100 ribuan. 100 ribuan ya. Ini bisnis miliaran, dan tentu saja dia bukan kerja, tapi mereka diberikan modal untuk menanam, merawat, dan kemudian nanti Khairuddin Lubis akan mengambil itu sebagai sesuatu yang ditawarkan kepada pemerintah. Betul. Terima kasih banyak. Yap. Mudah-mudahan sukses terus ya. Amin. Dan menjadi anggota dewan yang amanah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.